Bab 21. Pindah ke rumah baru. Ayah Li memiliki beberapa rumah besar dari keramik dan sekarang tinggal bersama kedua putranya. Ia berpikir bahwa ketika putra keduanya menikah, mereka dapat membagi harta keluarga bersama-sama dan menghemat waktu. Dalam perjalanan, setiap kali penjahit bertanya, Ibu Li akan menjawab. Ketika mereka sampai di rumah, matahari bersinar dan keluarga itu sedang makan mie. Putra tertua Li Bin bertanya, "Ibu dan ayah, apakah kalian sudah kembali? Apakah kalian sudah makan?" Ibu Li mengambil kipas angin dan terus mengipasi dirinya. "Tidak, aku baru saja berjalan jauh-jauh. Aku akan membuat semangkuk mie untuk diriku dan ayahmu. Tunggu sebentar, mari kita lihat apa yang dibelikan kakak dan kakak iparmu untukmu. Tempat tidur bayi ini katanya akan berguna untuk tidur di dalamnya setelah bayi lahir, agar tidak menjepit bayi. Ini kemeja lengan pendek untuk kalian berdua, semuanya adalah model yang dipilihnya, lihatlah." Wajah putra bungsu Lili tampak gembira. "Yang mana punyaku?" Ibu Li melemparkan satu kepadanya. "Yang ini punyamu, dan yang ini punya kakakmu." Lili melihat ada sesuatu di sakunya. "Apa ini?" Ibu Li tersenyum. "Ini untuk aku dan ayahmu." Di antara orang-orang ini, hanya Xiaolan yang tidak mendapatkan di sana. Dia sedang hamil dengan perut buncit dan kesedihannya tergambar di wajahnya. Dia makan mie tanpa berkata apa-apa. Ibu Li berkata, "Kakakmu bilang dia akan membelikanmu pakaian bagus setelah kamu melahirkan bayi itu. Dia bilang kamu sedang hamil sekarang, jadi kamu tidak bisa membeli pakaian. Dia akan belanja denganmu saat waktunya tiba." Kesedihan di wajah Xiaolan menghilang. "Aku punya pakaian, jadi dia tidak perlu membelikannya untukku. Aku akan menemuinya setelah aku melahirkan." Li Bin kembali lebih dulu setelah minum anggur bulan purnama. Dia mengemas beberapa potong daging matang untuknya, dengan biji melon, permen, sapu tangan, dan apel. Xiaolan pernah makan hal-hal lain sebelumnya, tetapi apel dan hal-hal lain jarang, dan dia jarang memakannya. Bagi yang tidak bisa dikemas, Li Bin membawanya kembali dalam mangkuk, dan rasanya lezat. Ibu Li tersenyum. "Tidak masalah siapa yang melihat siapa. Mereka sekarang ada di kota, jadi akan jauh lebih nyaman untuk bertemu di masa depan." Ketika kata-kata ini keluar, mereka bertiga terkejut. Mengetahui bahwa Suyun membeli rumah di kota dan berencana untuk berbisnis, Lili tidak bisa tinggal diam. "Bu, kapan kakak perempuanku dan suaminya menjadi begitu kaya? Uang ini diperoleh oleh saudara iparmu di masa lalu, dan ditabung dengan hidup hemat hanya untuk menunggu Wan melahirkan seorang anak." Lili tertegun. "Jadi, apakah kita pernah berbuat salah padanya sebelumnya?" Ibu Li tidak peduli apakah itu salah atau tidak. "Sekarang hidup mereka sudah lebih baik, aku jadi tidak perlu khawatir lagi." Di malam hari, Ibu Li mengipasi dirinya dan merindukan kipas angin lantai di rumah Suyun. Akan keren jika kipas lantai juga ada di rumahnya. Dia berpikir kenapa tidak membeli juga untuk di rumahnya. Ayah Li tidak setuju. "Panasnya akan berakhir dalam 1 atau 2 bulan. Jadi aku bisa menyimpan untuk Lili gunakan mencari istri." Ibu Li melepaskan gagasan itu setelah memikirkannya. Pastor Li tiba-tiba teringat sesuatu dan membawa kembali 3 bungkus plem merah. Itu diberikan oleh Suyun yang mengatakan bahwa mereka bertiga masing-masing memiliki 1 paket. Di malam hari, suara kodok terdengar di luar. Suyun dan Li Wanwan berbisik-bisik mendiskusikan apakah akan membeli furnitur sendiri esok harinya. Setelah furniturnya siap, mereka bisa pindah kapan saja. Tapi bagaimanapun, ini hanya butuh 1 atau 2 hari. "Kamu pergi saja dan lakukan urusanmu sendiri, aku akan mengurus anak-anak. Jika kamu benar-benar terlalu sibuk, mintalah Bibi Wang untuk membantu. Tidak peduli apapun, kamu harus kembali malam ini. Jika kamu tidak ada, Singxin akan kesal tanpamu di malam hari." Ini adalah suatu keharusan. Suyun mengendarai sepedanya dengan Sugui di belakangnya
untuk membeli perabotan bersama. Perabotannya semuanya bergaya lama, dari tempat tidur besar dan lemari pakaian hingga bangku kecil. Suyun membeli semuanya di toko yang sama. Bos memberi tawaran bagus, karena dia memberinya penutup untuk sofa, meja, dan meja kopi. Taruh ini di sini, ya, taruh di sini. Letakkan ini di sana, mundur sedikit, mundur sedikit. Setelah mengambil perabotan, mereka pergi membeli 2 tatakan lagi, cangkir untuk teh, beberapa barang untuk dapur, dan lain-lain. Pada siang hari, keduanya membeli beberapa roti kukus besar dan memakannya sambil berdiri di halaman. Suyun menepuk-nepuk debu dari tangannya, dan dia bisa pindah besok. Sudah hampir waktunya, saatnya pulang. Bagaimana cara pulang? Tidak ada lampu jalan kecuali senter, jadi dia hanya bisa mengunci rumah. Dalam perjalanan pulang, Sugui bertanya kepada Suyun bisnis apa yang ingin dia lakukan. Dia bisa datang untuk membantu, dan upahnya akan baik-baik saja. Suyun berpikir bahwa keterampilan memasaknya harus digunakan. Mari kita lihat setelah kita beres-beres. Sugui hanya ingin mengikuti Suyun sekarang, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia ingin mengikutinya. Ketika dia sampai di rumah, dia mendengar Singsin menangis di halaman. Suyun berjalan cepat ke dalam rumah. Ayah kembali, Singsin, ayah kembali. Mengambil alih tangisan anak itu, si kecil berkeringat deras, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia menangis. Suyun menggendong mondar-mandir di dalam kamar dengan Singsin di lengannya, membujuknya dengan lembut. Perlahan-lahan, Singsin berhenti menangis, dan ekspresi kecilnya sangat sedih. Awalnya kupikir dia lapar, tetapi dia menangis tanpa makan. Kupikir baru jam 8, jadi dia tidak akan merindukanmu. Fakta telah membuktikan bahwa ketergantungan Singsin pada ayahnya semakin besar. Suyun mengganti pakaian putrinya, dan sekarang kedua anaknya mengenakan celana. Setelah berganti pakaian, si kecil tertidur setelah menggendongnya beberapa saat. Li Wanwan bertanya apakah dia sudah makan, dan masih ada nasi yang tersisa di rumah. Tidak, aku akan membawanya untukmu. Nasi dan kubis tumis dengan daging, semangkuk besar, dan banyak daging. Suyun bertanya, apakah kamu makan daging? Li Wanwan tersenyum. Aku makan. Suyun merasa puas. Manusia itu besi dan beras itu baja. Katakan apa yang ingin kamu makan di masa depan. Kamu tidak boleh memperlakukan istriku dengan kasar. Li Wanwan suka mendengar ucapannya yang manis itu. Sudahkah kamu mengemas semuanya? Pakaian sudah dikemas dan piring sudah aku kemas di dapur. Kamu tidak perlu membawa piring di dapur. Kenapa? Semuanya rusak, hanya satu yang masih bagus dan itu dirusak oleh anak-anak kecil itu. Suyun makan sedikit dan melanjutkan. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk rumah baru, tinggal bawa pakaian dan selimutnya. Li Wanwan memikirkannya. Lingkungan baru, suasana baru, mangkuk yang pecah memiliki arti buruk, jadi dia mendengarkan suaminya. Keesokan harinya, Paman Wang, Bibi Wang, dan Sugui datang membantu. Paman Wang membawa kereta dorong, dan Li Wanwan serta Bibi Wang masing-masing naik gerobak bersama anak-anak mereka. Ada barang-barang berharga seperti TV dan kipas angin di kereta dorong. Suyun dan Sugui mengendarai sepeda mereka sambil membawa tas besar berisi pakaian. Anak-anak di desa patah hati ketika mereka mengetahui bahwa Suyun telah pindah ke kota. Tidak ada TV untuk ditonton di masa depan. Ketika mereka tiba di halaman, Paman Wang dan Bibi Wang sangat iri. Ketika mereka memasuki rumah, mereka berseru bahwa rumah itu indah. Li Wanwan membawa anak itu masuk dan juga terkejut. Oh, apakah ini toilet? Bagus sekali, tidak perlu ember. Lemari pakaian ini sangat indah. Apakah ini furnitur modular? Kelihatannya sangat berkelas. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Tidak banyak barang berkelas di kota ini. Ini adalah yang terbaik yang bisa dibeli Suyun. Bab 22,
Li Wanwan ingin melakukan sesuatu. Ada tikar kecil yang sejuk di tempat tidur bayi, dan selimut kecil di atas tikar yang sejuk. Suyun mendengarkan dokter, dan menggunakan handuk kecil untuk melipat bantal untuk kedua bayi itu. Sekarang generasi yang lebih tua suka meletakkan bagian belakang kepala bayi dalam posisi datar saat mereka tidur. Bagi Suyun dalam 20 tahun. Ketika bayi-bayi ini tumbuh dewasa, mereka pasti akan merasa sedih. Jadi, Suyun ingin membuat kepala kecil yang bahagia itu membulat saat mereka tidur, dan mereka tidak boleh datar. 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, kamar tidur lainnya akan digunakan sebagai kamar tamu di masa mendatang. 2 tempat tidur bayi itu diletakkan di kamar tidur utama, di samping tempat tidur Suyun. Pada malam hari, Li Wanwan berjalan bolak-balik di rumah. Dia tidak percaya bahwa rumah seperti itu akan menjadi rumahnya. "Suamiku, apakah kamu ingin menaruh beberapa bunga di sini?" Suyun menjawabnya. "Tentu, kamu dapat mendekorasi rumah ini sesukamu." Keesokan paginya, Li Wanwan bangun untuk memasak. Sudah waktunya bagi suaminya untuk beristirahat. Selama ini dia sibuk dan itu sangat sulit. Suyun mendengar suara bayi-bayi itu, membuka matanya, dan mendapati Singxin sudah bangun. Si kecil itu tidak menangis atau rewel, menatap mainan-mainan di dalam box bayi dengan mata terbelalak. Ada mainan dan lonceng yang tergantung di atasnya, dan ketika angin bertiup, itu tampak seperti lonceng angin. Dia mendengar Li Wanwan berkata bahwa Singxin tidak akan rewel ketika dia bangun di pagi hari. Kecuali dia lapar, buang air besar atau kecil. Selain menempel pada ayahnya, Singxin dapat dilihat sebagai gadis kecil yang pendiam di usianya yang baru 1 bulan. "Apakah kamu sudah bangun, sayang? Apakah kamu lapar?" Begitu suara Suyun keluar, Singxin mulai menangis, dan dia tidak akan menangis kecuali ayahnya menggendongnya. Suyun tertawa. "Jadi kamu ingin ayahmu menggendongmu?" Mendengar tangisan itu, Li Wanwan datang sambil mengenakan celemek. "Apakah anak itu sudah bangun?" Suyun pamer ke istrinya dengan sedikit rasa bangga. "Katakan padaku, aku tidak punya makanan, kenapa Singxin selalu ingin aku menggendongnya?" Li Wanwan tersenyum. Dia pasti merindukan ayahnya. Mereka baru saja keluar dari masa kurungan. Bagaimana mereka bisa tahu penampilan orang tua mereka? Mereka hanya bisa mencium baunya. Li Wanwan menyuapi putrinya. Di sisi lain, Suyun pergi untuk melihat apakah putranya sudah bangun. Dia tidak bangun, tetapi dia telah buang air besar, dan jumlahnya sangat banyak sehingga merembes keluar. Suyun mengeluarkan beberapa suara teska-teska dan bergegas mengambil air dan mencari popok. Ketika dia kembali, dia sedikit kesal. "Bajingan kecil!" Dia melihat bahwa si kecil telah bangun, menatap kakinya dan mengedipkan matanya yang besar padanya. Pantat dan kakinya semuanya tertutup oleh kotorannya. Suyun sibuk membersihkan dan menemukan bahwa putranya lebih gemuk daripada putrinya. Mungkin Kai-Kai adalah seorang pecinta makanan kecil yang bisa makan dan tidur. Setelah membersihkan, Suyun baru saja mengganti popok Kai-Kai ketika dia mendengar. Paf 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 paf. Dia tidak hanya bisa makan dan tidur, tetapi dia juga bisa buang air besar. Suyun berdiri di samping dengan tangan terlipat. "Ayo, ayah akan membersihkan setelah kamu selesai buang air besar." Kai-Kai berkata dia tidak ingin buang air besar lagi, dia lapar dan mulai menangis. Suyun tertawa. "Mengapa kamu menangis? Itu belum dibersihkan. Bagaimana jika kamu kembali untuk mencari ibu dan membuatnya merasa tercekik? Ya Tuhan, kamu bayi yang sangat bau, kamu bau." Dia menggoda putranya dengan berlebihan saat membersihkan. Li Wanwan meminta Suyun untuk bergegas. "Suamiku, Singxin ingin kamu menggendongnya, dia tidak mau makan lagi." Suyun menggendong putranya dan bertukar dengan istrinya. Yang satu mendapatkan ayahnya dan berhenti menangis. Yang lain mendapatkan makanan dan berhenti menangis.
Suyun membujuk putrinya sebentar, dan ketika dia melihat bahwa putrinya diam, dia meletakkannya kembali di box bayi dan membalik-balik mainan. Singsin, ayah akan makan. Aku akan datang menemuimu nanti. Singsin menangis setelah hanya satu langkah. Suyun berbalik. Ada apa? Apakah kamu akan buang air besar? Kamu meminta ayah tunggu sebentar? Setelah beberapa saat, Suyun melihat bahwa putrinya tidak bereaksi sama sekali. Dia hendak pergi makan lagi, dan dia menangis lagi. Suyun mengerti sekarang. Oh, Singsin tidak ingin ayah pergi, tetapi bagaimana jika ayah ingin makan? Ayah lapar, Singsin, tunggu ayah. Setelah beberapa langkah, Singsin menangis lebih keras dan lebih sedih. Suyun tidak tahan dengan tangisan anak itu, jadi dia berjalan mendekat dan melihat anak kecil itu dengan wajah yang dirugikan. Baiklah, baiklah, jangan menangis, ayah akan memelukmu, baiklah. Suyun kemarin membeli tas kain untuk menggendong anak. Anda dapat menggendong anak di lengan Anda atau menggendongnya di punggung. Banyak orang yang harus bekerja dan tidak ada yang membantu mengurus anak melakukan hal ini. Li Wanwan menasihati Suyun untuk tidak memanjakan anak seperti ini dan melepasnya setelah tangisannya reda. Jika ini terus berlanjut, Singsin akan berperilaku baik, dan Suyun akan memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan di masa depan. Bagaimana mungkin Suyun tidak mengetahui kebenaran ini? Tetapi ketika Singsin menangis, membuat ekspresi sedih itu, seolah-olah ditinggalkan. Dia merasa tidak nyaman dan berhati lembut. Suyun menggendong Singsin di lengannya, memegang mangkuk sambil berjalan dan makan. Dia menggoda putrinya dari waktu ke waktu. Melihatnya begitu imut, semuanya sepadan. Di sisi lain, saudaranya Kai-Kai ditaruh di box bayi oleh ibunya, dan dia tidak menangis atau membuat keributan. Benar saja, anak yang menangis itu mendapat permen. Li Wanwan melihat Suyun berjalan-jalan seperti ini, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Suamiku, tunggu dan lihat saja. Dia akan membuatmu menderita di masa depan. Suyun berkata dia tidak peduli dan menundukkan kepalanya untuk mencium putrinya. Tidak apa-apa. Ayah bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Li Wanwan pergi untuk mencuci piring. Cuacanya sangat panas sehingga dia kepanasan setelah menggendong anak itu begitu lama. Orang dewasa tidak peduli, tetapi bagaimana jika anak itu kepanasan? Singsin kebetulan sedang tidur. Jadi dia menidurkannya di tempat tidur bayi agar dia bisa tidur nyenyak. Dia menidurkannya dengan lembut dan Singsin terbangun. Suyun pura-pura tidak melihatnya. Tepat saat dia hendak pergi, Singsin mulai menangis. Ah, ini. Suyun menggendongnya dan membujuknya. Setelah beberapa saat, Singsin tertidur. Kali ini, Singsin membuka matanya tepat saat pantatnya berada di samping tempat tidur bayi. Dia bingung, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menangis. Setelah Suyun bolak-balik beberapa kali, dia akhirnya lelah. Singsin cemberut dan pura-pura menangis, dan Suyun membungkuk untuk memeluknya. Singsin, anak baik, ayah ada di sini. Tidurlah, tidurlah. Akhirnya, Singsin tertidur sepenuhnya. Suyun takut membangunkan Singsin lagi, jadi dia berjingkat-jingkat keluar kamar tanpa bersuara. Li Wanwan berdiri di samping dan menyaksikan seluruh proses, dengan ekspresi yang seperti yang diharapkan. Suyun takut Singsin akan mendengar suaranya, jadi dia menutup pintu kamar tidur sebelum dia berani berbicara. Li Wanwan menertawakannya. Mari kita lihat apakah kamu masih akan memanjakannya di masa depan. Ini baru sebulan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Suyun tidak punya pilihan lain, hatinya lembut. Sayang, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa menurutmu tidak apa-apa? Apa itu? Katakan saja padaku. Aku ingin membeli mesin jahit pedal bekas dan mendirikan kios di kota untuk menjahit keliman celana orang lain, memperbaiki resleting, menjahit pakaian, dan sebagainya. Apa menurutmu tidak apa-apa? Suyun terkejut.
Kamu bisa melakukannya? Li Wanwan tersenyum. Ibu pernah memintaku untuk belajar dari seorang penjahit. Penjahit itu bisa membuat pakaian. Aku juga bisa. Suyun bertanya padanya. Bisakah kamu membuat gaun yang kamu kenakan itu? Li Wanwan tersenyum. Ya, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Sangat mudah. Suyun merenung sejenak. Kenapa kamu tidak membuat pakaian saja? Beli bahan-bahannya dan buat sendiri. Mata Li Wanwan berbinar. Ya, itu akan menghabiskan banyak uang. Suyun berkata. Investasi awal pasti akan menghabiskan uang, tetapi hasilnya tinggi. Li Wanwan khawatir. Sayang, bagaimana kalau aku kehilangan uang? Suyun tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Menghasilkan uang adalah hal kedua. Temukan saja sesuatu untuk dilakukan. Bab 23, Mimpi Istri. Suyun tahu bahwa Li Wanwan tidak bisa duduk diam, jadi ada baiknya mencari sesuatu untuk dilakukan. Sore harinya, pasangan itu membawa anak mereka ke kota untuk melihat mesin jahit. Karena mereka akan membuat pakaian, mereka harus membeli yang bagus. Setelah berkeliling ke banyak tempat, mereka akhirnya menemukan toko mesin jahit yang harganya lebih murah daripada sepeda seharga 28 ke 80. Suyun tidak mengerti hal-hal ini. Li Wanwan hanya membeli barang-barang itu, dan dia membayarnya. Setelah bekerja selama 1 sore, peralatannya sudah lengkap, dan langkah selanjutnya adalah kain. Masalah ini tidak bisa terburu-buru, kita harus meluangkan waktu, dan pergi melihatnya besok. Jika kita tidak menemukan yang tepat, kita akan melangkah lebih jauh dan memilih kain yang bagus. Keesokan paginya, saat cuaca tidak panas, pasangan itu membawa anak mereka keluar. Bagaimana dengan pola ini? Apakah terlihat bagus? Tidak apa-apa, menurutku yang ini bagus, sederhana dan cantik. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini juga cukup bagus, kelihatannya bagus. Pria dan wanita memiliki estetika yang berbeda, terutama Suyun yang terlahir kembali, dia lebih pemilih. Setelah membeli beberapa kain, Li Wanwan menggosok tangannya dan bersiap untuk mendirikan kios di pinggir jalan di depan pintu besok. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia sudah lama tidak menyentuh mesin jahit, jadi dia harus berlatih terlebih dahulu. Setelah menenangkan diri, Li Wanwan bersiap untuk membuat kemeja lengan pendek untuk suaminya terlebih dahulu. Sayang, kamu pilih polanya, dan aku akan membuatkanmu kemeja lengan pendek. Suyun memilih kotak-kotak biru polos, dan Li Wanwan mengukur ukurannya untuknya. Kemudian dia mulai sibuk di ruang tamu. Suyun menggoda kedua anak di tempat tidur. Di malam hari, Suyun melihat Li Wanwan masih menunggu untuk menginjak mesin jahit. Sudah larut, istriku, tidurlah. Dia masih memegang singsin di tangannya dan berbisik karena takut membangunkannya. Sayang, kamu tidur dulu, aku akan selesai sebentar lagi. Suyun menggelengkan kepalanya saat melihat Singsin begitu bahagia hingga lupa makan dan tidur. Singsin baru tertidur pukul 1 atau 2 tengah malam, jadi dia tidak akan bangun jika ditaruh kembali di boks bayi saat ini. Dia bersandar di kepala tempat tidur dan terbangun dari tidur Singsin, lalu dengan lembut menidurkan putrinya kembali di boks bayi. Dia bangkit dan pergi ke ruang tamu dan melihat Li Wanwan sibuk dengan lampu minyak tanah. Dia mengerutkan kening. Istriku, ayo kita lakukan besok di siang hari. Matamu mudah sakit di tengah malam. Li Wanwan berbalik dan tersenyum padanya, memegang kemeja kotak-kotak yang baru saja dibuatnya. Suamiku, pakailah dan biarkan aku melihatnya. Suyun tidak menyangka Singsin akan benar-benar terburu-buru menyelesaikannya. Lain kali jangan bekerja terlalu keras. Kemeja itu dibuat dengan baik, ukurannya pas, dan Suyun tampak sangat tampan mengenakannya. Li Wanwan bertepuk tangan. Sepertinya aku belum melupakan keahlianku. Suyun tidak peduli dan membiarkan istrinya tidur.
jam berapa sekarang. Li Wanwan tidak bisa tidur dan berencana membuat celana untuk Suyun. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku besok, tidurlah tepat waktu. Lampu minyak tanah diletakkan di atas meja di samping tempat tidur. Cahaya lilin yang berkelap-kelip membuat alis dan mata Li Wanwan tampak seperti lukisan, dan dia tampak sangat cantik. Istriku? Kebahagiaan Li Wanwan telah berakhir, dan sisanya hanya kelelahan. Menguap, dia menutup matanya. Suamiku, aku akan tidur dulu, panggil aku saat anak-anak bangun. Anak-anak perlu diberi makan 2 kali di malam hari, tetapi sekarang mereka bangun tepat waktu. Keesokan harinya, ketika Suyun bangun, dia melihat Li Wanwan sibuk memotong kain. Suyun bertanya, "Sepertinya kamu sangat suka membuat pakaian." Li Wanwan terdengar sangat senang. "Ya, aku suka memakai rok saat aku masih kecil, tetapi kami tidak mampu membeli sehelai kain pun saat itu. Ibu selalu memberiku pakaian orang lain untuk dipakai. Aku tidak punya rok, jadi aku ribut dan menangis. Akhirnya, ibu diam-diam menabung sebagian uang hasil penjualan babi dan membelikanku rok. Aku sangat menyukainya. Saat itu, aku berpikir bahwa saat aku besar nanti, aku akan memakai rok kecil yang cantik. Meskipun aku tidak punya uang, aku bisa membuat rok kecilku sendiri." Bisa memakai rok kecil yang cantik adalah impian masa kecil Li Wanwan. Jadi, dia sangat suka membuat pakaian, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang disukainya. "Ayolah, apapun yang kamu lakukan, suamimu akan mendukungmu." Li Wanwan berbalik dan tersenyum senang pada Suyun. Suyun melihat istrinya bersenang-senang, dan sambil mengurus anak-anak, dia berpikir tentang bisnis apa yang akan dimulai. Karena dia memiliki keterampilan memasak, dia harus menjual makanan. Lalu apa yang akan dijual? Sekarang, orang-orang yang datang untuk makan semuanya punya satu ide, makan secukupnya. Tiba-tiba, Suyun memikirkan layanan mandiri. Apa yang harus dimakan di layanan mandiri? Ikan layanan mandiri, hotpot layanan mandiri? Suyun mengenal orang-orang di desa yang sama. Mereka pandai makan makanan pedas, dan bahkan anak-anak bisa makan sedikit. Sekarang belum 20 tahun berlalu. Meja, kursi, bangku, panci sabu-sabu, dan hidangan dapat dibeli langsung. Sekarang mereka menjual sayuran musiman, dan harus lebih bervariasi agar orang-orang mau memakannya. Dia punya uang di tangannya sekarang, jadi dia tidak terburu-buru untuk membuka toko. Tunggu sampai kios Li Wanwan berdiri. Butuh waktu sehari bagi Li Wanwan untuk membuat celana panjang untuk suaminya, yang terlihat bagus saat dikenakannya. Berjongkoklah dan rasakan. Oke, lumayan. Bergeraklah dan cobalah. Semuanya bagus. Penilaian Suyun membuat Li Wanwan semakin percaya diri. Benarkah? Kamu tidak menipuku? Suyun tersenyum. Aku jujur, aku tidak menipumu. Li Wanwan merasa puas dan memutuskan untuk mendirikan kios di pinggir jalan besok. Istriku, kamu bisa membuka acara. Misalnya, kamu bisa memberikan hadiah kecil kepada orang-orang yang datang untuk membuat pakaian. Atau adakan acara, berikan diskon 20% atau 10%, dan membangun reputasi untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Mata Li Wanwan berbinar. Suamiku, idemu bagus. Ayo kita pergi membeli beberapa barang kecil, ikat rambut, dan sebagainya. Ayo kita pergi besok, dan rumah kita menghadap jalan, mengapa tidak mendirikan kios di pintu? Juga, buat beberapa gaya lagi agar pelanggan dapat memilih, terutama rok, gaun, dan rok setengah es. Kamu harus memiliki semuanya. Li Wanwan menepuk dahinya. Suamiku, bagaimana kamu bisa begitu pintar? Aku tidak memikirkan ini. Suyun tersenyum. Besok aku akan meminta Sugu untuk mencarinya, dan melihat apakah aku dapat menemukan beberapa boneka kembali untukmu agar terlihat efektif. Dia melihat sekeliling selama seminggu. Ruang tamunya lumayan besar.
Bagaimana kalau menggunakan sudut agar kamu bisa menggunakan sebagai studio membuat pakaian? Li Wanwan sangat bahagia sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Aku mendengarkan suamiku, semuanya bisa diputuskan oleh suamiku. Sayang, kamu bisa menjaga anak-anak dulu, aku ingin mandi dan akan segera kembali. Oke. Li Wanwan mendesaknya. Cepatlah, atau Xingxin harus menangis lagi. Suyun berkaya, aku tahu. Malam ini Li Wanwan merasa suaminya cukup aneh, terutama cara dia memandangnya. Li Wanwan tidak tahu kenapa. Setelah berbaring, dia mendengar kata-kata penuh arti dari Suyun. Sayang, aku mungkin harus membangunkanmu nanti. Suyun hanya tersenyum. Li Wanwan berkata, apakah karena anak itu lapar? Suyun melihat bahwa dia masih bodoh. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Li Wanwan mengerang, dan kemudian wajahnya memerah lagi setelah dia menyadari apa yang terjadi. Suyun berkata, dokter mengatakan akan baik-baik saja dalam seminggu. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak setuju. Li Wanwan berusaha terlihat alami. Aku tidak mengatakan aku tidak setuju. Dia membalikkan punggungnya. Aku akan tidur dulu. Suyun tersenyum pada punggungnya. Bab 24, Xingxin sangat